اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القلوة وتفرج به الكرب وتهدى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحماتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan materi kita. Cabang iman yang ke-19 kemarin dijelaskan tentang mengagungkan Quran atau memuliakan Al-Quran gitu. Antaranya orang yang mengagungkan Quran, ketika Quran itu dibaca dia harus mempunyai wudu, ya harus bersuci, mempunyai wudu. Tidaklah boleh seseorang menyentuh Al-Quran kecuali ia tahir, suci, ya, harus suci. Dan juga disunnahkan yaitu menyusur, memakai kayu arok, yaitu nyela gigi bila mana terdapat ada makanan-makanan yang nyelip yang bekas kita makan masih ada gitu, atau daging-daging yang kita habis makan daging nempel kepada gigi kita, maka harusnya seyogianya seorang tersebut menyela-nyela atau dengan cara nyusur ketika ia ingin membaca Al-Quran. Dan kondisi orang yang membaca Al-Quran itu dia harus duduk tegak, ya gitu. Ini dalam keadaan di luar sholat, jangan dalam keadaan miring kayak orang males-malesan gitu, gini baca Quran. Itu ada juga kan orang baca Quran ya kita di YouTube miring gitu males-malesan. Itu contoh yang nggak benar itu. Males-malesan sambil tiduran itu nggak boleh. Dan juga disunahkan dalam membaca Al-Quran yaitu bilabsi siyabit tajammul, yaitu harus memakai pakaian-pakaian yang indah, ya, memakai pakaian-pakaian yang indah, siyabit tajammul. Jadi memakai pakaian indah itu sunnah. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran itu sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berbincang-bincang kepada Allah, sedang berdialog kepada Allah. Maka kalau kita pengen berdialog dengan Allah tiap hari, tiap detik, tiap saat, bacalah Quran. Allah paling senang. Orang-orang yang sering baca Al-Quran itu orang senang, suka gitu. Doa-doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya akan dijawab oleh Tuhan, li'annahu munajjir rabbah. Karena orang itu sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita berdoa. Maka rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan, gelap. Ya, gelap di dalam kuburnya. Nabi katakan pas dalam hadisnya, "Nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Quran." Hiasi rumahmu, terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Jadi rumah kita ini harus diterangi dengan sholat. Gimana pengen terang rumah kita kalau rumah itu nggak pernah dibaca, nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Quran, gelap. Jadi rungsek lihat dari Rasulullah bilang. Ya, gitu. Kemudian dan hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran itu ayastaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Jadi ada aturan mainnya dalam membaca Al-Quran, menghadap kiblat, ayastaqbilal qiblat. Ketika kemudian ia berkumur-kumur, ya berkumur-kumur di mana gitu. Ulama tadakha, apabila ia berdahak. Jadi batuk itu berdahak, maka siapkan orang yang membaca Al-Quran, siapkan air.
Kalau berdoa, buru-buru berhenti sebentar, minum atau kumur-kumur. Langsung telan nggak jadi masalah gitu ya. Gitu. Kemudian wa ayyamsaka 'anil qira'ah dan memegang seseorang dari Quran idza ta'asa'abat. Jadi kalau lagi baca Quran dia angop. Nah, jangan sampai terbuka mulut kita. Gitu. Jadi kalau kita angkat, jangan, kalau namanya angop, buaya sudah bilang bisa. Jangankan lagi baca Quran, di luar baca Quran juga namanya angop itu harus ditutup. Khawatir nanti setan masuk atau laler masuk. Idza sa'aba wa yaqra'atu di tartil, dan hendaklah seseorang itu membaca dengan tartil gitu. Dengan makanya perlu belajar Al-Qur'an. Kalau zaman sekarang kan orang belajar Al-Qur'an itu, kalau dulu ejaannya ejaan Baghdadiyah gitu. Pada kasri ada ma'u Bapak kasri babi itu belajar bukan ikro, ejaan Baghdadiyah gitu. Kalau sekarang langsung anak itu mengenal Quran. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, itu gitu. Udah langsung aja langsung. Jangan sekarang. Siapa tuh penemunya? Penemunya itu Kiai Haji As'ad Umar dari Jogja. Saya ikut pelatihan tuh waktu itu tahun 90 berapa begitu, 97. Saya ikut pelatihan Iqra dulu. Waktu saya buka TPA, TKA di Kampung Nangro dengan guru-guru di Bogor. Itu dikasih buku-bukunya. Itu pencipta Iqra itu Kiai Haji As'ad Umar. Masalah dari Jogja, masalah Muhammad dan meninggalnya. Penciptanya selalu terkenal. Sebelum itu yaitu ejaan Baghdadiyah. Bapak tatain ban, bapak sotain bin, bapak matain bun, bin bun, tak sotain tak, bapak tatain tan, tak sotain bin, tak matain tu tan itu. Itu ejaan Baghdadiyah. Dulu tuh zaman saya tuh yang begitu. Tapi orang-orang yang tahun 90 udah kesini mungkin. Sudah mulai 90 sini itu ejaannya udah ejaan namanya ejaan Iqra, ejaan Iqra langsung baca gitu. Kemudian apa lagi? Hak-haknya Al-Quran dan benar bacanya Al-Quran. Pertama makanya kita dalam Al-Quran makhraj Al-Quran, artinya hak-hak al-makhrajnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Fatihah nggak ada huruf kho, shin nggak ada, bukan syirah, tapi syirah, nggak ada alham, nah jangan alham. Jadi kalau keluar kho batal. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ada tuh imam yang baca Qurannya khoknya terlihat, masih terlihat sekali khoknya. Itu bahaya. Jadi harus dilihatkan bacaannya itu di dalam bacaan suratul Fatihah tersebut. Gitu. Wa an la yatsraka sahifatan mana suratan idawadwa. Kalau kita lagi baca kemudian kita ingin keluar entah dalam keadaan wudhu, jangan ditinggalkan Quran dalam keadaan menggelap, mansurah gitu. Dalam keadaan tergelap, nggak boleh. Jadi tutup yang rapi, kasih ciri apa ya, entah itu ada kertas ciri itu. Jangan dalam keadaan terbuka. Kenapa? Setan baca. Atau bisa jadi kalau dikhawatirkan ada sesuatu yang jatuh dari atas Al-Quran tersebut. Jadi apabila kita meninggalkan Quran yang kita sedang baca, maka itu harus ditutup dan diciri. Jangan dilipit gini, nggak bagus nih. Kurang hormat. Quran dilipit begini nih, nggak bagus.
nggak ada hormat, nggak ada takzim. Ya, kita juga nggak boleh begitu. Kita enak pentas tuh berkurang digini aja, tapi begini. Ini nggak bagus tuh, kurang sopan, kurang adab. Makanya kan di Quran itu ada tali ya, cirinya ya tali. Ingetin ayatnya, tutup. Kalau saya kadang ditutup, lupa ayatnya berapa, benar lupa saya. Ayat berapa, habis dibuka lagi, habis duduk. Ayat mana ya? Kadang-kadang ulang lagi saya lupa. Bener sih ininya udah bener. Bisa suka lupa begitu. Itu faktor lupa nggak jadi masalah itu, namanya lupa ya. Kemudian apalagi itu di antaranya Quran apabila kita hendaklah Al-Quran itu kalau di rumah, kalau Al-Quran itu ada yang tempat paling tinggi di antara kitab-kitab. Kalau kita punya kitab, taruhlah simpan Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi gitu. Di tempat yang paling tinggi. Ayyadha fawqa syai'an minal kutub. Kalau ada kutub kitab-kitab, dia taruh paling tinggi. Muliakan Al-Quran. Hatta yakuna abadan alian. Sehingga Quran itu berada paling tinggi selamanya. Ala sairil kitab. Di atas kitab-kitab lain. Wa ayyadha fi hijrihi idaqwa. Dan hendaklah seseorang menyimpan Quran di pinggir apabila dia tempat bisa di pinggir di mana kita biasa pengen baca Quran, di tempat itu taruh di situ. Ya, kita bisa baca Quran itu di bangku, taruh di situ supaya kita jangan nyariin kemana-mana lagi, kerabakan kalau di rumah gitu ya, kalau di rumah. Tidaklah begitu. Wa ala yamwahu minal lauhi bil buzar. Ini nih. Janganlah seseorang melepur Al-Quran dengan mudah. Jadi kadang-kadang dulu ada lekar begini, pengajian anak-anak ya sekarang. Pengajian ada anak-anak, ada lekar, kan ini lekar, cuma lekarnya kecil-kecil, namanya babi, namanya lekar. Suka ditulis Al-Quran itu sama anak-anak, bacaan Al-Quran. Jangan Al-Quran yang ditulis itu entah lafaz Allah, entah kalimat lafaz Al-Quran dibersihkan, dihapus dengan udara. Gak boleh, haram. Ya, tidak boleh. Jadi harus dengan air, ambil tisu bersihkan atau kanebo. Jangan pakai ludah, nggak boleh. Tuh. Bal yaksir bil ma'i. Tetapi tidak ada ia mencuci dengan air. Gitu. Wa alla yattaqida sahifah, dan tidaklah seseorang itu mengambil lembaran Al-Quran dalam keadaan basah. Idza baliyat, apabila orang itu basah habis Quran itu. Jadi habis wudu dalam keadaan basah. Jadi ambil lidi, sekarang ada lidi yang udah praktis itu, beli banget. Di lembaran jangan pakai tangan yang basah itu. Wadirasat wakail kutub. Karena itu apa? Semua hal-hal yang dilakukan itu, yang dilarang itu apa namanya? Jafafun ajimun, kebodohan yang besar. Itu dianggap kebodohan yang besar. Walakin yang huwa bil ma'i, tetapi kalau misalkan ingin mencuci itu bagus dengan air, ya, dengan air. Kemudian jangan membaca Al-Quran di dalam pasar. Kalau orang buta nggak tahu ya, nggak paham. Buta pakai lagi tulis dalam cara baca Allahumma la ilaha illa huwa agar buta nggak tahu. Kita hafal Quran dan pasar boleh, jangan yang nggak bagus. Baca dalam hati aja, dalam hati bagus kalau di dalam hati, tapi di secara zaharkan, dikeraskan, itu tidak boleh. Gitu.
wala fi mawatinil lagti wallahu. Jangan di tempat-tempat main baca Quran, orang judi baca Quran itu orang judi. Wa majma'u syufaha, tempat orang bodoh baca Quran, tempat orang bodoh atau apa-apa gitu. Ya, ini diantaranya larangan seseorang yang dalam berbicara. Kita lanjut terus. Kemudian wa syu'batul asyruna, cabang iman yang ke-20 at-taharat. Cabang iman yang ke-20 itu at-taharat, yaitu bersuci, membersihkan kita. Kita di rumah sering nyapu kalau wangi. Ya kotoran sedikit itu taharat. Dalam bahasa Arab dikatakan an-nuzafatu, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini bukan hadis, an-nuzafatu bukan hadis. Jadi kata-kata orang Arab itu bagus, terkenal an-nuzafatu, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nih, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum. Maknanya wa alam bi muradi wa bi haqiqatil iqrar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat gitu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Artinya kita berwudu, basuh kita, berwudu. Wa aydikum ila marafiq, dan dua tangan itu sampai marafiq. Ini marafiq. Kita kalau wudu ini nggak kena basah. Ini harus sampai basah sampai sini, lewat marafiq. Orang yang berwudu Pak, kalau seni-seninya begini, nanti di hari kiamat persendian kita akan bercahaya di hari kiamat. Persendian kita, sebenarnya kan seni-seni. Ini semua akan bercahaya persendian. Orang yang berwudu di hari kiamat. Makanya nanti di hari kiamat orang nggak ada yang ngaku-ngaku itu, nggak ada orang yang ngaku-ngaku umat Nabi. Muhammad aku nggak ada. Tapi Nabi tahu burol bercahaya tuh, persendiannya bercahaya. Tapak wudunya berkelihatan. Apalagi tambah umat-umat yang sudah sering bersolawat, paling dekat dengan Nabi. Jadi nggak ada yang ngaku-ngaku. Gimana pengen ngaku-ngaku nggak pernah sholat. Udah ketahuan cirinya begitu. Jadi apabila seseorang ingin berwudu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu gitu. Wa aidikum ilal marafiq, dan kedua tanganku sampai persini. Pergerak ini tanganmu. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu wa arjulakum, usap gitu. Mengusap namanya, bukan mencuci tapi mengusap. Boleh begitu, sunat. Gitu sunat, seret. Gitu ya. Kemudian warjulukum, dan ilal ka'bayn, dua kaki sampai mata kaki. Saya mata kakinya. Gitu. Kalau kita ngelihat anak kecil wudu, kasih tahu, kalau tidak dek belum sampai mata kaki, cobain mata kaki mana, tunjukin nih mata kaki, lewati. Kalau lihat anak kecil wudu, entah tangan kanan nggak sempurna, kasih tahu, jangan didiemin. Pelajaran buat dia, ternyata wudu begini. Banyak. Jadi ada mualaf banyak yang nggak tahu mualaf. Jadi diajarkan mualaf kan cuma sepintas doang. Bapak mungkin itu orang, mungkin itu mualaf gitu, kasih tahu cara yang baik, ya.
Jadi wa arjulakum ilal ka'bain, kalau kaki, mata kaki itu lewatin mata kaki itu ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahar, apabila kalian junub, ada air junub malam, fattahar, bersucilah gitu. Dengan cara tapi begitu, cara wudhu tapi niat junub. Bukan gulang-guling kata Ustaz, masih ada mah tayamumnya gulang-guling kata orang mandi. Bukan. Jadi secara itulah wudu tapi niatnya niat junub. Jadi anbar dari wudu gitu. Nawaitu gusla li raf'il hadasil akbari, begini. Antayam. Jadi niatnya gini aja dah. Sejaku niat mandi hadas besar pengganti tayamum gitu. Karena Allah Ta'ala gitu. Atau bisa wudu aja, bisa niatkan wudu nawaitu wudu'a, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil akbar an badani wudu gitu. Lillahi Ta'ala. Jadi macam-macam sih niatnya itu. Niatnya macam-macam, dari niat orang yang nggak boleh katanya itu sakit, ya sakit nggak boleh mandi air dengan air, itu cara tayamum. Bagaimana permasalahan sekarang? Permasalahannya orang itu udah sekarang pakai debu juga udah gak ada debu. Ya ada aja tembok itu kan nggak ada debu tuh, kalau pakai tembok aja. Cara gimana tayamum, tapi niatnya dalam mandi hadas besar. Kalau lihat dalam mandi hadas besar. Wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, au ja'ahadu minkum, atau dalam keadaan gaib itu punya hadas besar, buang air besar. Au lamastumun nisa, atau memegang perempuan yang bukan mahramnya, gitu, yang bukan mahramnya, ini tidak wudu orang tersebut. Dengan istri kita batal, tapi amanah kita gak batal, amanah perempuan kita gak batal. Ibu pada anak laki-laki gak batal. Jadi ada juga mazhab yang membolehkan pada istri memegang. Ada mazhab lain yang pokoknya gak batal aja, dengan istri gak batal. Itu menyentuh kulit istri itu gak batal. Kalau Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i batal pada istri. Maka kalau kita pergi umroh, kalau kita pengen berdampingan terus dengan istri kita, bimbing istri kita harus pakai sarung tangan. Kita nggak pakai sarung tangan nggak menjadi masalah, sebab istri kita udah pakai sarung tangan rapih, gitu, pegang. Jebat apa? Jadi terhalang dengan bimbing istri kita dalam keadaan lagi ihram atau tawaf, dalam keadaan tawaf, gitu, perlu dibimbing ya. Falam tajidul ma'a, jika seseorang itu gak ada menemukan air, fatayammam, maka hendaklah orang itu bertayamum dengan cara apa? Soidan akan lebih debu, soidan thayyiban, dengan debu yang baik, soidan thayyiban. Jadi, nah debu itu tuh kalau dulu tuh, dulu banyak debu-debu yang masih agak halus-halus, sekarang pengen cari debu tetap dicari. Nah cari debu diayak kalau bisa, diayak. Jadi bagus. Famsahu biwujukin wa'idikum minkum, maka basuhlah wajahmu dan dua tanganmu. Gitu. Semuanya tuh. Itu gitu caranya begitu. Kalau lagi punya hadas besar atau tayamum, nggak ada air,
Ini hati-hati sekarang blackout ini akan terjadi blackout di Spanyol dengan Portugal sudah terjadi blackout. Apa? Pemadaman lampu 3 hari di Spanyol sudah lewat. Di Bali juga beberapa hari, hampir 2 hari di Bali. Ya khawatir kita jaga-jaga di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek atau Indonesia blackout. Nah kalau kita nggak ketemu air, itu caranya gitu tayamum. Tahu ya tayamum? Ya buka dulu itu. Udah belajar tayamum, harus tahu masalah tayamum nih. Kalau di masjid nggak ada tayamum. Siap-siap sebenarnya masjid dari siap-siap punya genset, harus punya genset, khawatir terjadi blackout. Ini sebab kerjaan cyber dunia. Ini air jangan coba-coba, khawatir tapi bawa alam. Kita nggak tahu. Di Bali rame-rame orang beli genset, bilang rame-rame beli genset, mau genset aku di Bali. Masya Allah, saking ketakutan, tapi kita punya Allah. Ya. Kita punya Allah. Mudah-mudahan nih di Bogor, Jakarta, pokoknya setelah di Bali itu nggak ada lah. Mudah-mudahan kita namanya blackout, pemadaman lampu. Bahasanya begitu, blackout begitu. Saya juga nggak tahu dah tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu syatrul, cabang iman, sebagian daripada iman. Jadi kebersihan itu cabang daripada an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian. Itu nanti hadisnya gitu tuh. Bukan an-nazafatu minal iman, tapi hadisnya at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini hadisnya sebenarnya. Qala As-Suhaimi, berkata Imam As-Suhaimi, at-tahuru bidomil ta. Oh berarti at-tuhur bacanya. At-tuhur bukan at-tahur, tapi at-tuhur syatrul iman. Bacanya kata Imam Syuhaimi bacanya at-tuhur syatrul iman. Itu ain wudu maksudnya ain wudu zahiriyun. Al-wudu zahiri wal batin, yaitu wudu zahir dan wudu batin gitu. Kata gini, al-wudu zahir batin nisful iman bi tibaris shawab. Gitu. Jadi wudu zahir dan batin itu sebagian iman bi tibaris shawab dengan menghitung-hitung pahala banyak sekali. Qala Hatim li Yusuf. Qala Hatim li Asim bin Yusuf, berkata Hatim kepada Syekh Asim bin Yusuf. Kata nih, jadi Syekh Hatim berkata kepada Asim bin Yusuf, idza hadara waktu sholati, apabila telah hadir waktu sholat, tawaddu'a, wudu'aini, wudu'lah dengan 2 kali wudu. Wudu'lah apabila telah masuk waktu sholat, wudu'lah dengan 2 kali wudu. Nah ini gimana nih? Jadi wudu'an tahiron wa wudu'an batinan. Jadi wudu zahir dan wudu batin. Kemudian berkata Asim, kaifa dzalik? Bagaimana itu caranya? Gitu. Kaifa dzalik? Kata Asim, bagaimana caranya? Qala, kata Khadim, amma wudu zahiri fata'lam. Adapun wudu zahir kamu udah tahu. Biasa wudu zahir ya. Udah tahu biasa zahir. Wa amma wudu'ul batin, adapun wudu batin, apa itu wudu batin? Tuh, wudu batin dikatakan at-taubatu wan nadamu wa tarkul ghil wal ghasyu wasyakku wal kibru wa tarkul hubbud dunya wa sana'il khalqi war riyasa. Banyak nerubah. Jadi wudu batin, perlu kita tahu wudu batin. Jadi apabila maksud waktu sholat, kita harus 2 kali wudu. Pertama wudu batin, wudu zahir, kedua wudu batin. Wudu zahir itu kita udah tahu. Sekarang wudu batin nih.
Jadi dikatakan wudu batin itu bertaubat kepada Allah, menyesal. Jadi dalam wudu itu habis wudu itu ada kata menyesal. Habis wudu kita menyesal, ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan hamba ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Habis wudu bisa begitu, baik zahir maupun batin, ya Allah, jaga mata hamba dari hal-hal yang haram, jaga kedua tangan hamba dari pegangan-pegangan yang haram, jaga langkah hamba ya Allah dari hal-hal langkah-langkah yang menuju kepada hal yang haram, jaga hati kami ya Rasulullah, tubuh kami ya Allah berminta. Jadi gitu ucapkan dengan hati, wan nadam, menyesal, ya Allah ampunkan kesalahan hamba ya Allah sebelum wudu ini ya Allah. Pasti namanya orang jangan kira tiap hari kita gak punya dosa, tiap hari kita punya dosa, pasti punya namanya pamil. Dosa itu biasanya yang tergambar sekali itu dosa mata, telinga. Yang paling susah, yang paling parah banget dosa hati. Bener mata bener hati. Apa namanya? Benci, rasa benci sama orang, rasa benci ada dalam hati. Watarkul bil, jangan punya unak-unak. Wal ghos, curang, punya unak-unak sama orang, rasa benci, rasa unak-unak kebencian, kehilangan tuh. Wasyak, ragu-ragu, rasa ragu-ragu, ibadah ragu-ragu, hilangkan. Wal kibr, takabur, watarku hubbid dunia, ninggalin cinta kepada dunia. Cinta dunia tinggalin kita. Banyak hal cinta dunia, rakus sama dunia. Masya Allah, kita lihat biasanya rakus dunia itu pejabat. Yang rakus dunia itu adalah pejabat yang udah dapat jabatan ini, pengen jabatan itu pejabat rakus. Tapi kalau pejabat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada jaksa agung, namanya jaksa agung Basri Arif di zaman SBY. Hebat, nggak bisa disogok apa. Basri Arif, tegas. Dia itu kalau memberi sumbangan, dia dari gaji dia sendiri, bukan punya perusahaan, dari gaji dia sendiri berhaji Basri. Dan dia kalau pengen nyumbang kepada masjid manapun di mana tempat, dia bawa anak, bawa anak, di bapak nyumbang ke masjid, jangan kasih tahu ibu ya. Jadi ibunya nggak boleh tahu, jangan kan, cuma anaknya sendiri yang tahu, karena supirnya dia. Begitu juga istrinya pengen nyumbang ke suatu tempat, dibawa juga tuh anak. Nah, ibu pengen nyumbang, jangan kasih tahu bapak. Itu dia berapa kali jabat SBY, berapa kali jadi, dia mengundurkan diri, dicegah terus, nggak mau, karena adil, kabur keluar negeri, pernah kabur keluar negeri, menghindar pengen jadi pejabat, nggak mau jadi pejabat. Basri Arif. Begitu pulang dipaksa juga jadi pejabat lagi. Saya tahu jadi pejabat lagi tetap adil. Itu selama dipegang sama dia jasa agung luar biasa. Pas meninggal dunia, makamnya kan di Kalibata. Sekarang banyak yang jarahin. Masya Allah, luar biasa. Beruntung tuh ya pejabat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT. Lihat sejarahnya, pejabat yang jelas. Susah cari pejabat kayak begitu. Ya Allah, sekarang mudah-mudahan aja jaksa agung yang sekarang benar, yang korupsi harus tangkap diadili. Orang yang korupsi sekarang. Mudah-mudahan kita lihat kan pemerintah Prabowo katanya tegas. Jaksa agung itu, dan kita doakan biar tegas nih jaksa agung, benar katakan yang hak walaupun pahit begitu.
Kemudian apa lagi? Wazana il orki wariyasa. Dan pengen di alam sama manusia, hidupnya pengen di alam. Jadi kita ngaji jangan pengen dipuji orang, kadang-kadang santri jangan pengen dipuji, jangan pengen pujian dari makhluk, gitu. Wat takdir, dan bermula takdir, fa anta, maka bermula anta, engkau, tu somu, maka engkau, takdirnya gitu, minal bala. Jadi kalau kamu bisa melakukan itu, gitu, semuanya itu menghindarkan itu semuanya, fa anta tu somu minal bala, maka kau akan dijaga dari segala balai, dijaga dari segala balai, dijaga dari bencana. Fa inna toharota tamna'u dzalik, maka sesungguhnya kebersihan itu mencegah daripada balai. Kama ruya an ba'dihim, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innal wudu as-shalih yatrudu anka syaitan. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya wudu yang benar, sesungguhnya wudu yang bagus, yatrudu anka syaitan, bisa menolak setan. Menolak setan. Gitu. Jadi menolak kita akan terhindar dari bisikan-bisikan setan. Terhindar daripada godaan-godaan setan. Kan namanya orang godaan dengan bisikan-bisikan. Mesti kita pengen beli barang apa biar. Jadi gimana caranya? Nasihati, bisa dengan sering wudu itu kita bisa nasihatin istri kita agar tidak terlalu pengen hal-hal kemudiaan. Kalau nanti baca nazamnya ada Salli salata wa zakama laka summa wa'kum wa hujja wa jahidan fatukra mutafa'inun Sholli, sholatlah kamu, as-sholata, akan sholat, wazaki, dan berzakatlah kamu, malaka, akan harta bendamu, sumasu, kemudian berpuasalah di bulan Ramadan, waktu, dan iktikaflah kamu, wahujjah, dan berhajilah kamu, wajahidanna, dan berperang sungguhanlah, fatukromu, maka kamu dibukakan, fatukromu, maka dimuliakan kamu. Zakaro nazimu fi hadal bait, menyebutkan Kiai Nazim di dalam bait ini sittu syu'abi. Sittu syu'abi, Kiai Nazim pembuat nazoman ini menyebutkan bahwa di dalam bait ini ada 6 cabang. Fayuqalu ala nasaqoma taqaddama, maka dikatakan atas susunan sesuatu yang terdahulu. Wa syubbatul hadiyata wal isyuna, cabang iman yang ke-21, ityanus sholawatil khamsi, yaitu menjalankan sholat yang lima waktu, melaksanakan sholat yang lima. Ini jadi cabang iman yang ke-21, yaitu melaksanakan sholat yang lima waktu. Ternyata itu cabang iman, sholat yang kita lakukan. Ya, cabang iman gitu. Fi auqatiha kamilatan, di waktunya, tapi sholatnya di waktunya, tepat pada waktunya itu. Gitu. Kalau nggak pada waktunya, cabangnya udah cabang lagi. Jadi fi auqatiha kamilatan. Qala Rasulullah SAW alamul imani as-sholat. Kata Nabi dalam hadis ini, ciri iman itu sholat. Ciri iman sholat, kata
Alamul iman as-sholat. Ciri iman itu sholat. Faman faragolaha qalbahu, siapa orang yang hatinya kosong. Siapa orang yang hatinya kosong, wa hafizu 'alaiha, dan dia menjaga, wa hafizu 'alaiha bi hududi, dia jaga. Dan orang tersebut menjaga, orang yang as-salatu alla gini. Ulangi lagi. Alamul iman, ciri iman itu as-salat. Faman faragolaha, siapa orang yang mengosongkan gitu, laha akan salat, qalbahu hatinya gitu. Wa hafizu 'alaiha bihududiha, dan ia menjaga salat dengan batasan salat, bahwa mu'minun, maka orang itu adalah orang yang dijaga batasan salat. Waktu salat itu dijaga benar-benar gitu. Maka orang itu termasuk daripada iman. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Rasulullah sallallahu an alamatil mu'mi an alamatil mu'mini wallahu a'lam. Demikianlah kajian kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna yang dapat kita amalkan buat keluarga kita, istri dan anak-anak kita dan orang lain. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang senantiasa yang istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karawah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karawah. Terus continue terus kita hadir di majelis taklim. Mudah kita jadikan orang istiqomah. Masya Allah. Khairun min alfi karawah. Kalau kita mencari karawah sampai ke kuburan, kita cari karawah. Karawah kita cari karawah. Atau di tempat-tempat. Cari karawah juga di Mekah. Pengen umroh. Yang cari kemuliaan. Padahal kalau kita istiqomah tiap hari ngaji, di mana aja kita ngaji, itu istiqomah terus. Khairun min alfi istiqomah. Dan senantiasa kita disehatkan oleh kita Allah Subhanahu wa taala, istri dan anak-anak kita disehatkan oleh Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini dijadikan negeri yang aman, negeri yang bermahrifah wa jinnah, yang sentosa, dijauhkan dari orang-orang yang berbuat makar pada bangsa ini, ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, sentosa, rakyatnya jadi rakyat yang tenang. Astaghfirullahaladzim. حمد الشاكر حمد الناعم حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب ربنا لك الحمد ولك الشكر بمن جلاله وبركاته وشكره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير عليك يسير بجاه اسماعيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun yang tidak terasa. Jauhkan hamba, jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk kemadaratan ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa menuntut ilmu ya Allah. Berilah kami ilmu-ilmu yang manfaat ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk ibadah ya Allah ya Allah. Jadikanlah isi dan anak-anak kami keluarga-keluarga yang soleh dan solehah ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehatkan kami, sehatkan isi dan anak-anak kami, sehatkan keluarga kami ya Allah. Jaga guru-guru kami ya Allah.
jaga guru kami ya Allah, berikan rezeki yang halal serta berkah ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanahu wa ta'ala wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.